Ya, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 7B? Ini 7 apa B? 7 ustazah memang waktu di sini kan? Oh iya, berarti 7B yang di situ. Oh, kalian yang 7A anak ustazah Rica ya kan? Tapi ustazah memang masuk sini kan? Oh astagfirullah, ya 7A ya kan ustazah situ lagi 7A. Kayaknya kemarin udah di situ. Nah oke, jadi hari ini anak-anak ustazah kita akan memasuki bab baru, yaitu bab kedua tentang teks cerita fantasi. Coba buka ya, halaman berapa nak? Iya, halaman 43 ya. Sudah dibuka semuanya? Ayo dibuka dulu bukunya ya anak-anak ustazah. Dibuka dulu bukunya. Sudah nak? Sudah? Ya. Kalau sudah baru saja akan jelaskan ya. Oke, semua perhatiannya ke depan. Nah, begini ya anak-anak ustazah. Jadi hari ini kan kita masuk ke bab cerita fantasi. Tetapi di sini ustazah tekankan, di sini ustazah tidak ada ya berniat ya untuk meminta kalian, menyuruh kalian untuk menciptakan yang namanya cerita fantasi, bahkan meyakini cerita fantasi. Jadi pada dasarnya cerita fantasi itu nggak ada ya. Hanya saja karena kita belajar bahasa Indonesia, yang akan kita ajarkan, yang akan ustazah ajarkan itu bukan cara membuatnya ya kan, atau cara meyakininya, enggak. Yang akan ustazah ajarkan di sini adalah untuk menganalisis unsur-unsurnya, lalu kaidah kebahasaannya serta strukturnya, yang mana nantinya anak-anak ustazah akan ada soal-soal itu di dalam ujian itu, soal-soal cerita yang mana kita disuruh mencari tokohnya, tahu kan, latarnya ya kan. Dulu waktu SD pernah nggak belajar unsur intrinsik sama ekstrinsik? Nggak pernah? Masa nggak pernah? Kalian sekolah di mana? Nggak pernah? Nanti lupa. Nggak pernah ya. Jadi kan gini, dalam tunggu dulu, waktu SD ada nggak belajar tentang cerita? Ada? Nggak ada disuruh cari tokohnya siapa ini nak gitu, ada kan? Itu namanya sayang unsur intrinsik ya nak ya. Misalnya temanya ini apa anak ustazah, ada kayak gitu? Ada. Tempatnya di mana ini, ada kan? Oh berarti anak ustazah belum bisa atau nggak tahu ya penyebutannya apa ya. Jadi nah itu namanya unsur-unsur. Jadi materi ini sampai nanti kita SMA pun belajar tentang materi unsur-unsur, karena kita kalau asesmen sekarang kan pengganti UN namanya asesmen ya. Pernah dengar? Enggak juga ya. Jadi saya jelaskan, asesmen itu dia memang pengganti UN ya. Tetapi dia soalnya itu berdasarkan temanya itu ya, jenisnya itu ada numerasi yang berkaitan dengan matematika, perhitungan sama literasi. Literasi itu bahasa Indonesia ya. Artinya ada cerita, nanti kalian disuruh cari tokohnya, disuruh cari permasalahannya apa di cerita tersebut gitu. Jadi ini ada pentingnya kita belajar, bukan untuk kita percaya ya, enggak ya. Jadi jangan sampai kita mempercayai yang terjadi di cerita fantasi. Ustazah yakin kalian ini pasti tahu kayak mana cerita fantasi itu. Ada kartun-kartun gitu ya, pasti tahu karena kita sudah sangat mudah dalam menontonnya. Media sosial ada ya kan, sudah sangat bisalah kita untuk menonton fantasi tersebut. Jadi di pesan ustazah nggak usah terlalu diikuti ya anak-anak ustazah ya, karena cerita fantasi ini semuanya itu hayalan ya. Nah jadi cerita fantasi itu adalah sama kayak cerita pendek. Pernah ya baca cerita pendek ya? Pernah ya? Tapi bedanya cerita fantasi ini memang betul-betul hayalan kali. Nanti hewan bisa berbicara ya kan, bisa perang, karena nggak masuk logika kita. Jadi kalian jangan sampai terbawa ya nak ya. Itu pesan ustazah. Jadi ya kok udah tumpul ya. Nggak pernah ada yang bagus. Astagfirullah.
Nggak ada nak spidol warna hitam. Nah untuk yang daring ini perhatikan ya, Ustazah buat di papan tulis dulu pengertiannya ya. Nggak ada nak spidol warna hitam. Ini hitam. Oh ini. Nampak nggak? Jadi teks. Jadi intinya teks fantasi itu apa Nana Ustazah? Teks fantasi adalah suatu cerita atau kisah yang bersifat imajinatif. Imajinatif. Ya. Kita mencatat dulu. Nampak kan, Nak? Nampak ya? Jenis langsung dicatat ya, Nak.
bisa. Dah. Sudah? Belum? Sudah? Kalau sudah, perhatikan ke depan ya. Ada yang belum masih nulis. Ayo cepat nulisnya. Sudah ya? Yuk perhatikan ke depan semuanya. Semuanya perhatikan ke depan ya, biar paham ya. Nah, ini ya saya sudah tuliskan bagaimana yang dimaksud atau apa yang dimaksud dengan cerita fantasi. Jadi teks fantasi atau cerita fantasi adalah suatu cerita atau kisah yang bersifat imajinatif ya, artinya hayalan. Semua itu berada di hayalan apa ya? Cerita tersebut tercipta karena hayalan seorang penulisnya. Ya, jadi cerita fantasi itu terbagi menjadi dua, anak-anak ustazah. Ada dia fantasi irisan dan ada fantasi total. Fantasi irisan, dia isi ceritanya itu tidak semuanya imajinasi. Artinya seperti nama tokohnya ya nama manusia gitu kan. Lalu tempatnya pun
kayak tempat yang ada di dunia gitu kan, yang ada di dunia lah pokoknya, yang ada di kehidupan kita gitu. Tapi mungkin isi ceritanya yang memang hayalan, tapi kayak tokohnya, tempatnya masih seperti di dunia nyata, paham ya? Tapi ada yang namanya lagi fantasi total, jenis yang kedua. Apa tuh fantasi total? Apa? Iya, semua ceritanya hayalan, dari tokohnya hayalan, dari tempatnya pun nggak ada, di provinsi kita nggak ada nama tempatnya itu. Itulah semuanya hayalan, tokohnya hayalan, ya kan? Terus tempatnya hayalan, bahkan ceritanya lebih hayalan. Nah, maka ini banyak mudaratnya sebenarnya cerita fantasi ini. Ya, maka untuk pelajaran cerita fantasi hanya sampai Ustaz cukupkan di materi struktur aja, ya. Tapi kalau ngebahas jauh tuh Ustaz nggak mau ya, dan Ustazah ya. Pokoknya udah Ustaz tekankan di sini ya, hanya untuk mencari unsurnya saja. Oke, berarti berbeda ya antara fantasi irisan dan fantasi total, ya. Nah, lalu ya, cerita fantasi kan berbeda dengan cerita-cerita yang lain pernah kita bacakan. Seperti cerita pendek misalnya, deskripsi gitu ya. Ini pun sama, dia cerita karangan. Tapi kalau deskripsi sifatnya nyata kan, meskipun kita menggunakan bahasa yang indah gitu. Tapi kalau ini dia betul-betul aneh ya. Ciri-cirinya itu ada satu, dia memiliki apa? Keajaiban dan keanehan tokoh. Artinya tokohnya itu punya kayak kekuatan, punya keanehan, bisa menghilang, bisa terbang, tahu ya? Nah, itu contoh cerita fantasi. Lalu yang kedua ada peristiwa aneh. Nah, namanya juga fantasi, pasti peristiwanya itu udah nyeleneh, ya kan? Jadi nggak usah kalian bawa ke hati kalian, nak ya. Kok bisa ada peristiwa kayak gitu? Nanti kalian pusing, ya. Jadi peristiwanya memang nyeleneh di cerita fantasi ini. Istilahnya kalau kita kaitkan ke dunia nyata ini, nggak akan pernah ketemu kita cerita kayak gitu ya, nak ya. Lalu yang ketiga ada apa? Latar waktu, sezaman dan dua zaman. Artinya ya, cerita fantasi ini suka-suka dia membuat zaman ya. Misal kan ada yang katanya sezaman artinya dia zamannya cuma satu aja, tetapi ada cerita fantasi yang dia dua zaman. Misalnya hari ini dia cerita di hari ini kan, misalnya sekarang, tiba-tiba dia sudah berada di abad ke-21, abad kemana, itu namanya dua zaman. Nanti tiba-tiba dia ada di masa lalu, ya kan? Cerita sekarang tiba-tiba ada di masa lalu, berarti dia terdiri dari dua zaman. Lalu 4, tokohnya apa? Unik, artinya kita nggak akan bisa sama kayak tokoh yang ada di fantasi ya. Tokohnya unik kali, sampai uniknya bingung kita. Ini ceritanya apa gitu ya kan? Unik ya. Yang kelima ada bersifat fantasi ya. Artinya jika bersifat fantasi maka tidak perlu terlalu kita hayati. Oke, sekarang satu orang saya suruh baca ke depan. Absen nggak ada absen? Ini nak, ini mana sayang, sini. Sini absennya. Gelombang keberapa ini? 1. Kok agak rame ya? Terpenuhi bangku-bangku. Semua masuk. Ini tuh kayak mana ini? Rame, memang rame. 1. Gelombang 1. Si Alsyada. Ayo Alsya sini. Baca, nggak usah ada apa-apain, cuma suruh baca aja kok. Mana bukunya Alsya? Bawa bukunya Alsya. Ya nak. Iya. Nah, untuk yang daring juga ya, ini Ustazah tampilkan ceritanya. Di situ ada cerita buku paketnya saya. Ya ampun, untuk apa buku tulisnya? Bukan mau latihan kita ya. Di situ ada cerita kekuatan ekor biru Nataga. Jadi kita akan membandingkan cerita ini nantinya dengan cerita yang satu lagi, Nono ya. Ini kita kekuatan ekor biru Nataga ya. Ini kita untuk canda-canda aja. Ya, coba sini Anti baca, pegang. Oke. Ya baca. Kuat ya suaranya. Kekuatan ekor biru Nataga. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang.
Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Ayo baliknya sayang. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanamodo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga, menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung pada serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga pemimpin perang seluruh binatang di Tanamodo segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan seekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampunan kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Moro memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Oke, cukup. Oke, silakan duduk. Nah, satu lagi ya, biar kita bandingkan. Nah, satu lagi si Dini ada, Dini. Ayo Dini, yang cerita si Nono, bawa bukunya. Ini Nono si anak rembulan berangkat sendiri berlibur ke Wulingi tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Wulingi dan bermandi-mandi di sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Wulingi. Suatu hari Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Kenjari, ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Kenjari. Di tengah perjalanan ia berhenti sejak untuk melihat sebatang pohon kenari
besar di tepi Kalinjari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di Kalinjari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi Kapitan Dejare dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda gerobak kuda serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu dia diperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesasura dan Lembusura, berjumpa dengan si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah karena kekejamannya. Tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Iya, dah cukup. Oke, makasih ya. Dah sekarang duduk. Ya, tadi sudah ada 2 cerita yang dibacakan kan? Sudah, yang pertama judulnya apa? Iya, kekuatan ekor Nataga, dan satu lagi Nono si anak rembulan. Sekarang kita mau cari perbedaannya ya. Ustazah bimbing kalian untuk mencari perbedaannya berdasarkan ya jenis dari cerita fantasi. Manakah yang termasuk fantasi irisan? Yang termasuk fantasi irisan yang mana? Yang apa? Iya, si Nono anak rembulan. Ya kan? Karena dia ceritanya nggak semua hayalan kan? Dia berlibur, ada juga nama anak Nono kan? Lalu dia ke tempat kakeknya atau neneknya tadi, mbahnya ya, ya kan? Dan kita juga mengalami itu kan, kadang berlibur mengunjungi nenek kita, saudara-saudara kita. Nah dia juga, tetapi ceritanya ada yang aneh kan, ya kan? Setengahnya fantasi yang dia tiba-tiba apa? Iya, di zaman Belanda. Berarti mana yang jenis yang total? Iya, kekuatan ekor Nataga. Tidak ada satupun yang bersifat nyata kan? Yang tadi kan? Tidak ada dari namanya. Siapa namanya? Yang itulah si Mora lah, yang si Lexus apa? Si Lexus siapa tadi namanya ya? Siapa tadi? Si Kamora ya kan? Nggak ada ya nama seperti itu. Lalu tempatnya, di mana tempatnya tadi? Latar tempatnya nak? Di tanah Modo. Tanah Modo, ada kalian cari dimanapun nggak ada ya di sini ya. Tidak ada nama tempat tanah Modo. Itu adalah hasil dari imajinasi penulisnya, ya. Suasananya pun nggak ada. Terus ada rupanya hewan bisa perang-perangan kayak gitu, merebut kekuasaan, tidak ada. Jadi semuanya itu ya memang fantasi dari isi cerita, latarnya, tempatnya, ya kan. Bahkan apa nama-nama tokohnya juga fantasi. Oke, Nana Ustazah. Nah, tapi ya, tadi Ustazah bilang ada latar waktu sezaman dan 2 zaman, ya kan? Cerita mana yang mengandung latar waktu sezaman? 1 zaman aja dia. Iya, kekuatan ekor Nataga. Dia tidak berpindah-pindah kan? Dia peristiwa cuma sekali aja kan, sampai dia menang gitu kan? Sekali aja sezaman. Yang 2 zaman si Nono anak
rembulan. Kenapa? Karena awalnya dia itu berada di zaman sekarang kan, dia berlibur, tiba-tiba dia ada di zaman masalah, iya kan, zaman Belanda itu masa lalu kan. Iya, berarti cerita Nono tadi dia berada di dua zaman. Sedangkan Nataga dia berada di satu zaman saja, ya. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita mau cari sama-sama keajaiban tokoh dan peristiwa aneh dari kedua cerita tersebut. Jadi gini anak ustazah, maksudnya keajaiban atau keanehan tokoh, maksudnya ya, artinya tokohnya itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki lah di dunia nyata itu nggak ada gitu. Contoh dia misalnya bisa terbang, berlari sangat cepat gitu. Intinya si tokohnya itu punya keajaiban, kekuatan. Yang kedua, ada peristiwa aneh yang kita kaitkan ke dunia ini nggak akan nyambung, nggak akan pernah ada. Coba siapa yang bisa menemukan ada nggak keajaiban tokoh dari cerita Nataga tadi? Silakan ke depan. Tadi kan baca kan, ada nggak keajaibannya? Ini tujuannya supaya kalian bisa membedakan mana cerita fantasi yang nggak perlu kita baca, mana cerita tentang kehidupan sehari-hari gitu. Mana? Ayo, siapa yang bisa menemukan? Banyak lah di situ keajaiban tokohnya, kekuatan tokohnya. Siapa? Ayo, siapa yang bisa menemukan keajaiban tokoh? Ayo, siapa? Silahkan ke depan. Ayo, si Nataga boleh, si Nono pun boleh. Yang bisa menemukan keajaiban tokohnya, atau Ustazah panggil aja? Hah? Saya panggil aja ya. Kayaknya kalau kelas 7 masih ada ayam aja ya kan. Coba si Alia Putri ada? Wah, itu cocok kali lah, sinilah. Atau Ustazah yang tulis, Anti sebutkan. Tapi nggak apa-apa lah, Anti aja lah, biar aktif ya kan. Ayo, silahkan Alia Putri. Dia bisa luar kepala loh, udah hafal dia. Gak bisa sayang, udah boleh pakai bukunya. Boleh ya, silahkan. Ada lagi, satu lagi, coba si ini terserah ya, mau Nataga mau si Nono terserah. Aisyah Al-Kadriani ada? Ayo sini, coba cari, terserah Anti mau keajaiban yang mana, Nono kah atau Nataga? Kekuatan yang dimiliki tokohnya yang mana? Oh, pandai-pandai anak ustaz, cuma pemalu ya kan, mesti dipanggil ya. Ekor Nataga. Bentar ya, Aisyah tunggu situ aja. Ekor Nataga. Ya, sampai situ aja. Ya, udah cukup. Ya, betul ya. Oke, sekarang Aisyah. Itu bisa spidolnya, Nak? Gak bisa. Mana spidolnya tadi, Alia? Nah. Ya. Ya, dia adanya kekuatan tokohnya. Misalnya dia bisa menghilang kah? Bisa apa gitu tiba-tiba. Coba. Yang Nataga tadi Kak tahu? Kalau di sini belum ada kekuatan dia. Kekuatan si Nononya apa? Memimpin perang. Ini Sars. Nih, Sarse si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung. Nah, itu kan kekuatan kan? Nah, ya coba. Ada lagi nggak yang bisa menemukan keajaiban tokoh pada cerita Nataga? Kalau Enono dikit, karena dia irisan, nggak semuanya fantasi. Ada lagi yang bisa, Anti? Ya sini, maju aja ke depan, nggak apa-apa, gratis kok kita ke depan ini. Tunggu ya Nak, Sarse Putri, apa tuh? Iya, Belanda dapat mengubah dirinya menjadi burung yang mengubah dirinya menjadi burung kenari. Ya.
Ya, cukup. Ayo, nanti lanjut. Ini satu lagi, berarti ini hapus saja peristiwaan. Yang ini kan, keajaiban kan? Ya, jadi ini keajaiban yang memang kita nggak usah percaya ya, Nak ya. Nah, ini dia keajaibannya. Ekor Nataga mengeluarkan api, ya kan? Itu kan hayalan kan? Lalu Sarsi putri Belanda yang mengubah dirinya menjadi burung kenari, ya kan? Suka-suka aja dia ngubah-ngubah dirinya, ya kan? Itu berarti hanya sekedar hayalan. Lalu ini apa? Iya, hewan yang bisa perang merebut kekuasaan, ya kan? Mana ada hewan yang bisa berperang, ya kan? Hanya ada di cerita fantasi. Oke, ya siapa yang mau ya menemukan peristiwa anehnya? Terserah, peristiwa aneh yang kalau di dunia ini kayaknya nggak ada lah, gitu. Terserah mau Nataga atau si Nono. Ayo, Anti juga. Ayo yang sini, barisan sini. Silahkan. Yang peristiwa aneh, si Nataga ataupun si Nono, terserah. Ayo, siapa yang bisa? Sebelum saya tutup pembelajaran. Anti, silahkan. Jangan takut-takut. Nah, peristiwa anehnya apa? Hewan bisa, iya. Masya Allah. Anti simpulkan pakai bahasa Anti sendiri ya. Iya kan, ada hewan yang bisa bicara. Nggak ada hewan bisa bicara, yaitu peristiwa aneh. Ayo, siapa lagi? Anti yang jiwa hitam mau jawab? Terserah, yang Nono atau Nataga. Yang baju ungu belakang, Anti lah. Anti. Oh, Masya Allah, Anti paling depan. Anti nggak mau pula, Anti ke depan sini. Nggak pakai kos kaki pula lah si kawan ini. Apa? Iya, meniup bola. Itu keajaiban di sini. Ya kan, meniup bola api kan? Ya kan, meniup bola api itu keajaiban dia lah. Kok bisa dia meniup bola api? Nah, coba sini, di sini buat meniup bola api. Kalau kita kena air panas saja terbakar, dia meniup bola api ya kan? Berarti dia punya kekuatan kan? Nah, enggak peristiwa aneh itu betul Anti. Meniup bola api itu termasuk apa? Kekuatan. Kalau peristiwa itu jalan ceritanya loh, Nak. Tiba-tiba apa gitu. Makasih ya, betul kok. Dah, satu lagi ya, peristiwa aneh. Yang cerita Nono lah, ada lo peristiwa anehnya. Masa kalian tadi pada kan jawab loh. Ya Anti. Masya Allah, ya. Masya Allah, iya ini ya Ustazah mau, ini jawabannya. Zaman yang Masya Allah, iya kan cerita Nono dia tiba-tiba pindah ke zaman yang berbeda, ya kan, yaitu zaman Belanda. Aneh nggak itu? Aneh, tapi itu bukan kekuatan kan, melainkan peristiwa aneh. Terus satu lagi, ada nggak yang ceritanya tiba-tiba pohon menghilang? Ada nggak? Pohonnya menghilang dan digantikan dengan apa? Gubuk. Iya. Nah, kayak gitulah ya intinya ya. Nah, inilah dia perbedaan antara keajaiban tokoh dan peristiwa aneh. Kalau keajaiban tokohnya yang memiliki kekuatan, tapi kalau peristiwa jalan ceritanya yang aneh, yang tidak bisa dikaitkan dengan kehidupannya nyata. Oke, catat anak-anak Ustazah sebelum saya tutup. Nah, tapi ini Ustazah tutup aja ya, karena waktunya sudah menunjukkan istirahat ya. Jadi tadi Ustazah sambung istirahatnya ya. Nah, sebelum Ustazah tutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majelis. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.